Oke, baik. Selamat pagi untuk kelas 11 IPS dan kelas 11 IPA. Hari ini kita berjumpa lagi di mata pelajaran fisika yang sangat menyenangkan. Baik, untuk kita semua, pembelajaran kita hari ini yaitu masih mengenai dinamika rotasi. Dinamika rotasi itu sudah kita pelajari minggu yang lewat, tapi di sini khusus untuk membahas soal. Saya membahas di sini ada 3 buah soal. Nanti kamu perhatikan, kamu pelajari dengan baik. Baik, untuk memulainya hari ini kita luangkan hati kita luangkan pikiran kita. Baik, inilah dia untuk soal nomor 1. Baik, dari soal yang tadi diketahui bahwa yang pertama dikatakan di sana kecepatan sudut awal. Maka boleh kita buat di situ bahwa kecepatan sudut awalnya itu adalah 8 radian per sekon. 8 radian per sekon. Selanjutnya di sana juga dikatakan agar benda tersebut berhenti dalam waktu 4 sekon. Maka di sana waktunya itu 4 sekon agar dia berhenti. Berarti dia memiliki waktu 4 sekon, atau boleh kita buat itu delta T, nilainya itu adalah 4 sekon. Oke, selanjutnya diberitahu juga di sana momen gaya. Momen gaya itu adalah besar daripada torsinya. Oke. Besar momen gayanya itu nilainya adalah 6 kali 10 dipangkat dengan minus 3 Newton per meter. Dikerjakan pada benda tersebut. Momen inersia benda tersebut adalah, berarti yang ditanyakan itu adalah berapakah besar I momen inersianya. Oke. Maka boleh kita selesaikan dari soal tersebut. Yang ditanya itu adalah I-nya. Maka bagaimana dengan penyelesaiannya? Maka dengan penyelesaiannya boleh kita buat seperti ini. Oke. Penyelesaian. Maka kalau kita selesaikan dia, hasilnya itu seperti ini. Yang pertama, apakah itu nilai daripada torsi? Nilai daripada torsi itu adalah momen inersia dikali dengan percepatan sudut kalau dia bergerak secara rotasi. Maka karena di sini yang ditanyakan itu adalah momen inersia, maka momen inersia itu nilainya adalah torsi dibagi dengan percepatan sudut. Maka kalau kita masukkan nilainya ini, nilai daripada torsinya berapa? Nilai daripada torsinya adalah 6 dikali dengan 10 pangkat minus 3 Newton meter dibagi dengan berapakah percepatan sudut. Kita harus ingat nilai daripada percepatan sudut itu, ini dipelajari di kelas 10 kemarin, nilainya itu apa? Percepatan sudut itu nilainya adalah perubahan kecepatan sudut dibagi dengan waktunya, atau ini boleh kita buat delta T. Maka kalau kita masukkan itu nilainya, maka boleh kita buat perubahan kecepatan sudutnya itu berarti awalnya tadi dia 8 radian per sekon, berarti boleh kita buat 8 radian per sekon sampai berhenti. Kalau berhenti itu berarti kecepatan sudutnya itu dia bernilai 0, maka kita buat dia 0 dibagi dengan perubahan waktunya itu dia selang waktu 4 sekon, maka kita buat dia di sini waktunya itu adalah 4 sekon. Maka nilainya ini boleh kita selesaikan. 8 dikurang 0 nilainya adalah 8 dibagi dengan 4. Maka nilainya itu sama dengan 2. Satuannya itu apa? Satuannya itu percepatan sudut. Maka nilainya itu adalah radian per sekon kuadrat. Maka kalau kita masukkan, sudah dapat dia nilai percepatan sudutnya, tinggal kita masukkan percepatan sudutnya itu apa? Percepatan sudutnya itu nilainya 2. Maka kalau kita selesaikan 6 dengan 2 sama-sama bagi 2, maka 6 di sini tinggal 3. Sedangkan 2-nya ini habis, maka tinggal berapa nilainya? Maka nilainya itu tinggal 3 dikali dengan 10 dipangkat dengan minus 3. Oke, 10 pangkat minus 3. Maka inilah dia hasilnya untuk pertanyaan momen inersia. Nah, itu tadi penyelesaian nomor 1. Kamu pahami, kamu pelajari. Berikutnya ini soal nomor 2 dan penyelesaiannya. Baik, di soal yang nomor 2 di sana dikatakan bahwa sebuah roda cincin bermassa 4 kg. Maka diketahui di sana yang pertama masanya itu adalah 4 kg.
Yang kedua diberitahu di sana nilai daripada momen inersia atau nilai I, nilainya itu sama dengan 1,6. Nilainya itu adalah 1,6 kilogram meter kuadrat. Oke. Katanya yang di sana yang dicari itu adalah berapakah jari-jarinya. Maka nilai jari-jarinya. Kita ingat pada soal di sana dikatakan adalah cincin. Cincin itu apa? Cincin itu merupakan silinder berongga. Maka untuk silinder berongga, nilai daripada I untuk silinder yang berongga itu rumusnya apa? Rumusnya itu adalah massa dikali dengan jari-jari dipangkat dengan 2. Silahkan kamu buka tabel kamu yang saya suruh kemarin dicatat. Itu rumusnya untuk silinder berongga atau cincin, itu nilainya adalah M dikali dengan R. Maka karena yang ditanya itu adalah jari-jarinya, maka secara matematikanya boleh kita buat nilai daripada R kuadrat, nilainya itu adalah momen inersia dibagi dengan masanya. Maka kalau diselesaikan dia nilai daripada R ini bagaimana? Nilai daripada R ini adalah akar dari I dibagi dengan M. Maka langsung aja kita masukkan nilai daripada R sama dengan akar dari I. I-nya berapa? I-nya adalah 1,6 dibagi dengan masanya. Masanya itu berapa? Masanya itu di sini adalah 4 kilogram. Maka kalau kita selesaikan nilainya ini adalah akar dari 1,6 per 4 kilogram. Nilainya ini kalau kita selesaikan 1,6 dibagi dengan 4, maka nilainya ini boleh kita buat menjadi akar 0,4. Maka itulah hasilnya untuk jari-jarinya. Nah, itu penyelesaian soal nomor 2. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3 yang lebih sulit sedikit. Di sini ada gabungan dengan GLBB yang kita pelajari di kelas 10 kemarin. Ini penyelesaiannya. Oke, dari soal yang tadi di sana sudah ada gambarnya juga, maka saya gambarkan di sini, Maka dari sana yang ditanya itu adalah waktu untuk mencapai tanah. Karena di sini lebih berat itu M2, maka nanti dia akan turun ke bawah M2 untuk menarik M1. Pertanyaannya, benda yang kedua ini itu berapa lama nyampe ke tanah? Ketinggiannya itu sudah diberitahu di sana 5 meter. Maka boleh kita buat penyelesaiannya. Penyelesaiannya itu seperti ini. Oke, untuk penyelesaiannya itu seperti ini. Kalau kita lihat, yang pertama harus kita ketahui berapakah itu percepatannya. Percepatannya itu rumusnya apa? Percepatannya itu adalah jumlah gaya dibagi dengan jumlah massa ditambah dengan berapakah massa daripada katrolnya. Karena di sini katrolnya ini berbentuk silinder pecah, maka nilai K-nya itu adalah setengah. Berarti masanya itu cukup kita buat setengah daripada massa katrol. Maka sini saya buat massa katrol. Di sini jumlah gaya di sini yang kita pergunakan itu adalah gaya pada benda kedua. Kenapa hanya gaya pada benda kedua? Karena dialah yang berperan di sini untuk menarik benda yang pertama. Maka kalau kita selesaikan nilai percepatannya itu adalah jumlah gaya pada benda yang kedua yang menarik itu berapa? Nilainya itu adalah 16 kg. Maka gayanya itu nilainya sebesar 160 Newton dibagi dengan jumlah massa. Jumlah massanya itu berapa? Massa bendanya. Massa benda pertama itu adalah 3 kg ditambah dengan massa yang kedua 16 kg. Maka 3 ditambah dengan 16, maka nilainya adalah 19 Newton ditambah dengan massa daripada katrolnya, tetapi dia bernilai setengah. Maka massa katrolnya itu nilainya adalah 2 kg. 2 kg dikali dengan setengah, maka nilainya itu adalah 1 kg. Ini bukan Newton ya, ini adalah kilogram. Oke. Maka nilainya ini menjadi berapa? 160 dibagi dengan 19 ditambah 1. Nilainya adalah 20. Maka kalau kita selesaikan 160 dibagi dengan 20, maka nilainya ini menjadi 16/2. Nilainya itu adalah 8. Satuannya ini menjadi apa? Satuan dari percepatan ini nilainya adalah meter per sekon kuadrat. Oke. Itu masih percepatannya. Karena yang ditanya itu adalah berapakah waktu untuk mencapai ke tanah.
Maka harus kita ingat materi kita di kelas 10. Materi kita di kelas 10 itu mengenai GLBB. Ada 3 rumusnya. Di sini kita mencari berapakah waktunya untuk mencapai tanah. Maka boleh kita buat menjadi seperti ini. Nilai daripada ketinggian. Oke, nilai daripada ketinggian atau H, nilainya itu adalah setengah dikali dengan percepatan dikali dengan waktu dipangkat dengan 2. Maka waktu dipangkat dengan 2, nilainya itu adalah 2 dikali dengan H dibagi dengan A. Maka kalau kita selesaikan, nilainya ini adalah 2 dikali dengan H. Maka 2 dikali dengan ketinggian. Ketinggiannya itu berapa? Ketinggiannya itu adalah 5 meter. 5 meter dibagi dengan percepatan. Percepatannya itu berapa? Percepatannya itu adalah 8 meter per sekon kuadrat. Yang ini tadi. Maka kalau kita selesaikan dia lagi, maka hasilnya itu bagaimana? Maka kita kalikan untuk T kuadrat, karena di sini masih kuadrat ya, di sini masih kuadrat. Maka T kuadrat nilainya itu sama dengan 2 dikali dengan 5, nilainya itu adalah 10. Maka boleh kita buat 10 meter dibagi dengan 8 meter per sekon kuadrat. Maka meter dengan meter bisa kita habiskan. 8 dengan 10 sama-sama bagi 2, maka di sini tinggal 5, sedangkan 8-nya ini di sini tinggal 4. Maka untuk nilai daripada T sama dengan akar dari 5 per 4. 5 per 4. Sekonnya ini sudah naik ke atas, ya kan? Sekonnya ini sudah naik ke atas. Maka tinggal sekon kuadrat. Maka kalau dikalkulatorkan, kamu carilah berapa hasilnya akar dari 5 per 4 sekon kuadrat. Nah, ini penyelesaian soal nomor 3 sudah selesai. Maka tugas kamu sekarang, kamu catatkan itu tadi yang 3 soal contoh yang saya berikan beserta dengan penyelesaiannya. Nanti akan saya buat 2 soal lagi. Soalnya itu gambarnya akan saya lampirkan di sini. Oke, hanya itu aja pertemuan kita hari ini. Silahkan kamu tetap belajar, jaga kesehatan, dan selalu semangat.